Selamat pagi, saya Adi Febriansyah, NIM 0541459962, mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan planbook atau proposal perencanaan program komunikasi dengan tema Gerakan Literasi Digital Remaja untuk menangkal penyebaran hoax di media sosial. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat, terutama di kalangan remaja yang sangat aktif menggunakan media sosial. Di sisi lain, tingginya intensitas penggunaan media digital juga meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku sosial, bahkan stabilitas masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu program komunikasi yang terencana untuk meningkatkan literasi digital remaja agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dalam disiplin ilmu komunikasi, penyusunan program komunikasi tidak dapat dilakukan secara spontan, melainkan harus menggunakan tahapan sistematis melalui suatu planbook atau proposal perencanaan program komunikasi. Menurut materi PMP, perencanaan program komunikasi, planbook merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dilaksanakan program komunikasi agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan terukur. Secara umum, struktur proposal PPK terdiri atas 5 bab utama, yaitu analisis situasi, perencanaan program, strategi komunikasi, implementasi program, dan evaluasi program. Bab 1, analisis situasi dan identifikasi masalah. Bab pertama berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar perlunya program komunikasi dilaksanakan. Pada bagian ini dilakukan pengkajian terhadap kondisi nyata di masyarakat berdasarkan data, fakta, maupun hasil observasi lapangan. Dalam tema Gerakan Literasi Digital Remaja untuk menangkal penyebaran hoax di media sosial, analisis situasi dapat menjelaskan bahwa banyak remaja menerima informasi dari media sosial tanpa melaksanakan verifikasi sumber informasi terlebih dahulu. Kondisi tersebut menyebabkan hoax mudah menyebar melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, maupun WhatsApp. Isi utama bab 1 meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah komunikasi, analisis khayalak sasaran, analisis lingkungan sosial, rumusan masalah, tujuan program. Dalam ilmu komunikasi, tahap ini penting karena menjadi dasar penentuan strategi komunikasi yang tepat. Program yang baik harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar asumsi perencanaan program. Bab 2, perencanaan program komunikasi. Bab kedua menjelaskan rancangan program secara lebih sistematis. Pada tahapan ini disusun tujuan program secara spesifik, sasaran kegiatan, pesan utama, hingga bentuk kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Pada program literasi digital remaja, tujuan program misalnya meningkatkan kemampuan remaja dalam mengenali ciri-ciri hoax serta membangun kebiasaan menerima fakta sebelum membagikan informasi. Isi bab 2 umumnya meliputi tujuan program komunikasi, sasaran atau target audience, penentuan pesan komunikasi, penetapan nama dan tema program, strategi pendekatan komunikasi, penentuan indikator keberhasilan. Dalam kajian komunikasi, tujuan program harus sesuai prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Contohnya, program menargetkan peningkatan pemahaman literasi digital sebesar 70% pada siswa SMA dalam waktu 3 bulan pelaksanaan. Bab ketiga membahas strategi komunikasi yang digunakan agar pesan program dapat diterima secara efektif oleh khayalak sasaran. Strategi komunikasi berkaitan dengan metode penyampaian pesan, pemilihan media, gaya komunikasi, hingga bentuk kampanye yang digunakan. Pada program ini, strategi komunikasi dapat menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui media digital yang dekat dengan kehidupan remaja. Isi bab 3 meliputi strategi komunikasi utama, penentuan media komunikasi, perencanaan konten pesan, teknik penyampaian pesan, jadwal publikasi media, dan pendekatan interpersonal atau kelompok. Media yang digunakan dapat berupa konten video TikTok, webinar literasi digital, poster digital Instagram, podcast edukasi, dan workshop sekolah. Pemilihan media harus mempertimbangkan karakteristik audiens. Remaja cenderung lebih tertarik pada media visual interaktif dibandingkan dengan komunikasi formal satu arah. Selain itu, dalam komunikasi modern, efektivitas pesan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara media, bahasa, dan budaya audiens.
Bab 4, pelaksanaan atau perencanaan aksi program. Bab keempat menjelaskan implementasi teknik program komunikasi. Pada bagian ini dijabarkan secara rinci mengenai kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, serta pembagian tugas pelaksanaan program. Dalam program literasi digital, rencana aksi dapat berupa seminar anti-hoax di sekolah, pelatihan cek fakta digital, kompetisi konten edukasi media sosial, kampanye hashtag literasi digital. Isi utama bab 4 antara lain jadwal kegiatan program, timeline pelaksanaan, susunan panitia dan job description, anggaran biaya program, mitra kerjasama, teknis pelaksanaan kegiatan. Bab ini penting karena menjadi pedoman operasional pelaksanaan program di lapangan. Tanpa rencana aksi yang jelas, program komunikasi berpotensi mengalami hambatan koordinasi dan ketidakefisienan pelaksanaan. Bab 5, evaluasi dan penutup. Bab terakhir berisi mekanisme evaluasi untuk mengukur keberhasilan program komunikasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai atau belum. Dalam program literasi digital, evaluasi dapat dilakukan melalui kuesioner pemahaman peserta, monitoring aktivitas media sosial, jumlah partisipasi peserta, tingkat interaksi audiens, perubahan perilaku komunikasi peserta. Isi bab 5 meliputi metode evaluasi program, teknik pengumpulan data evaluasi, indikator keberhasilan program, hambatan pelaksanaan, rekomendasi pengembangan program, dan kesimpulan. Dalam ilmu komunikasi, evaluasi merupakan tahap penting karena hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan program di masa mendatang. Evaluasi juga menentukan tingkat efektivitas strategi komunikasi yang digunakan. Kesimpulan, rencana aksi program komunikasi merupakan proses sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kegiatan komunikasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif. Dalam struktur plan book atau proposal perencanaan program komunikasi, terdapat 5 bab utama yang saling berkaitan, yaitu analisis situasi, perencanaan program, strategi komunikasi, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Melalui tema gerakan literasi digital remaja untuk menangkal penyebaran hoax di media sosial, dapat dipahami bahwa program komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun perubahan perilaku sosial masyarakat secara terencana. Oleh karena itu, penyusunan plan book yang baik menjadi bagian penting dalam profesional bidang ilmu komunikasi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.